Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas akuntansi syariah 2D ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul atau bermateri populasi dan sampel serta metode penarikan sampel statistika. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Indriani dengan NIM 215221131 dan yang kedua ada Isna Fatinur Hanifah dengan NIM 215221143 dan yang terakhir saya sendiri dengan nama Berliana Tiara Fidelskika NIM 215221154. Slide yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian populasi. Pengertian populasi sendiri dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Sedangkan pengertian menurut para ahli, yang pertama dari Sugiono, mengartikan bahwa populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan ahli yang kedua yaitu Gulo yang menyebutkan bahwa populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari satuan analisis yang merupakan sasaran penelitian. Dan yang terakhir atau yang ketiga dari Margono yang mengartikan bahwa populasi sebagai seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup juga waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Slide yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian sampel. Pengertian sampel menurut para ahli yang pertama yaitu dari Jarwanto tahun 1994 halaman 43 berpendapat bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan ahli yang kedua yaitu Sugiono pada tahun 2008 halaman 118 mengartikan bahwa sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Yang pertama, jika populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut, oleh karena beberapa kendala yang akan dihadapkan nantinya seperti keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Yang kedua, selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang didapatkan dari populasi memang harus benar-benar representatif atau mewakili. Dan menurut pendapat Ari Kunto tahun 2006 halaman 131 berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika peneliti dilakukan sebagian dari populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan populasi dan sampel. Yang pertama, perbedaan dari populasi dan sampel dapat dilihat dari pengertian keduanya. Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel merupakan bagian dari populasi itu sendiri. Yang kedua dapat dilihat dari fokus kerjanya. Fokus kerja dari populasi yaitu identifikasi karakteristik anggota populasi, sementara fokus sampel adalah pendugaan atau generalisasi karakteristik sudah ditentukan melalui populasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dapat dilihat dari pengumpulan datanya. Populasi cakupannya luas dapat dilakukan melalui kegiatan seperti sensus, sementara sampel akan lebih efektif pengumpulan datanya apabila menggunakan survei. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Isna Fatinur Hanifah. Nur Hanifah NIM 215221143. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Firda. Materi selanjutnya yaitu ada kriteria sampel. Kriteria sampel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kriteria inklusi, yaitu karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi, target yang terjangkau yang akan diteliti. Yang kedua ada kriteria eksklusi, adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria eksklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu.
Pertimbangan dalam menentukan kriteria eksklusi antara lain yang pertama ada subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian. Yang kedua ada subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Materi selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Secara garis besar, teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling atau random sample dan non-probability sampling atau non-random sample. Probability sampling atau non-random sample dibagi beberapa teknik. Yang pertama ada teknik sampling secara rambang sederhana. Teknik ini biasanya dengan cara undian. Yang kedua ada teknik sampling secara sistematik atau systematic sampling. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil tiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Yang kedua ada non-probability sampling atau non-random sampling. Itu ada beberapa teknik. Yang pertama ada purposive sampling atau judgmental sampling. Penarikan sampel dari populasi secara purposive adalah cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Yang kedua ada kuota sampling atau penarikan sampel secara jatah. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa teknik sampling proportional sampling atau random sampling itu yang pertama ada teknik sampling secara rambang sederhana, yang kedua teknik sampling secara sistematik atau systematic sample. Selanjutnya yang ketiga itu ada teknik sampling secara rambang proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari subpopulasi. Dan adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian atau sistematis. Selanjutnya yang keempat itu ada teknik sampling secara rambang bertingkat. Bila subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional, yaitu secara undian. Selanjutnya yang kelima itu ada teknik sampling secara cluster atau cluster sampling. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek peneliti karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Untuk non-probability sampling atau non-random sample itu yang tadi sudah dijelaskan juga, yaitu yang pertama itu ada purposive sampling atau judgmental sampling dan ada kuota sampling. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada snowball sampling atau penarikan sampel secara bola salju. Penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama sampai ditentukan berdasarkan informasi dari sampel kedua dan seterusnya sehingga jumlah sampel semakin besar seolah-olah terjadi efek bola salju. Kemudian yang keempat ada accidental sampling atau convenience sampling. Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Dan proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai penarikan sampel secara kebetulan dari populasi. Dari selanjutnya ada cara penentuan sampel. Yang pertama, bila jumlah populasi dipandang terlalu besar dengan maksud untuk
menghemat waktu, biaya, dan tenaga, maka peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi, melainkan akan menggunakan sampel. Yang kedua ada bila peneliti bermaksud meneliti hanya sebagian dari populasi saja, sampel. Pertanyaan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang memengaruhi syarat. Ada hukum statistik dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel, semakin menggambarkan keadaan populasi. Selanjutnya yaitu penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Jadi bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlahnya besar. Misalnya saja dalam pemeriksaan golongan darah. Walaupun pemakaian jumlah sampel besar yang sangat dianjurkan, dengan pertimbangan adanya berbagai kesulitan yang dihadapi para peneliti, sehingga peneliti tersebut berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan aturan statistika tetap terpenuhi, sebagaimana dianjurkan oleh Isaac dan Michel. Dengan menggunakan rumus tertentu, Isaac dan Michel memberikan hasil akhir jumlah sampel terhadap jumlah populasi antara 10 sampai dengan 100.000. Yang pertama yaitu simple random sampling atau sampel acak sederhana adalah salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel dipilih dengan metode pengacakan. Yang kedua yaitu systematic sampling. Teknik pengambilan sampel ini merupakan perbaikan dari sampel acak sederhana. Metode ini mengharuskan melengkapi informasi tentang populasi. Harus ada daftar informasi populasi dari semua individu secara sistematis. Cara menentukan ukuran sampel dengan rumus N per N. N kecil yang berarti ukuran sampel, sedangkan N besar yang berarti ukuran populasi. N per N dikenal sebagai sistematis sampel. Jadi, pada teknik ini, populasi sampel perlu diatur dengan cara yang sistematis. Yang ketiga yaitu stratified sampling. Jadi itu perbaikan dari metode sebelumnya. Saat menggunakan teknik ini, peneliti membagi populasi dalam tingkatan beberapa karakteristik dasar dan dari setiap kelompok homogenitas yang lebih kecil. Peneliti perlu memilih karakteristik atau kriteria yang lebih relevan pada penelitiannya. Stratified sampling ada 3 jenis. Yang pertama yaitu disproportion stratified sampling, yaitu ukuran dari sampel pada setiap kesatuan tidak seimbang terhadap ukuran satuan, tapi tergantung pada pertimbangan, termasuk keputusan seseorang dan kesepakatan. Metode sampel ini lebih efektif untuk membandingkan tingkatan yang mempunyai kemungkinan kesalahan. Hal ini kurang efisien untuk menentukan karakteristik populasi. Lalu yang kedua ada proportionate stratified sampling, yaitu keseimbangan sampel mengarah pada pemilihan dari setiap satuan sampel yang seimbang pada ukuran kesatuan. Keuntungan dari prosedur ini termasuk keterwakilan dengan mengarah pada variabel yang digunakan sebagai dasar dalam mengklasifikasikan kelompok dan meningkatkan kesempatan dalam membuat perbandingan antar tingkatan. Lalu yang terakhir ada optimum allocation stratified sampling, adalah perwakilan komprehensif yang lebih baik dari pada stratified sampel yang lain. Hal ini mengarah terhadap penyeleksian kesatuan dari setiap strata yang perlu seimbang terhadap hubungan populasi strata. Selanjutnya yaitu cara menentukan sampel berdasarkan populasi.
ada dua rumus, yaitu rumus Lovin dan rumus Jacob-Cohen. T per F kuadrat plus U plus I. Jadi N merupakan ukuran sampel yang dicari. T merujuk pada tabel signifikansi, yaitu 1% dari banyaknya variabel yang terkait dalam penelitian. Sedangkan F kuadrat adalah ukuran efek atau effect size, dan U adalah banyaknya variabel dalam penelitian. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.